Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Pada hari Ahad ini kita kembali diizinkan bertemu di salah satu tempat yang sangat dicintai Allah, yaitu Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, dalam rangka mengamalkan suatu amalan yang juga sangat dicintai Allah, yaitu setelah salat maghrib berjamaah kita diizinkan pula untuk menuntut ilmu berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amal-amal yang saleh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan ini kita senantiasa menyambung kajian kita melalui kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada Kitabul Wudhu, bab yang ke-13, babu khurujin nisa ilal baraz, bab tentang keluarnya para wanita ilal baraz, ke tanah lapang untuk buang hajat, ya tanah yang al-baraz bi fathil ba itu adalah tanah lapang, al-sa'idul afyah atau al-fadha, tapi tanah lapang yang tidak ada orangnya, bukan tanah lapang yang ditonton orang ramai-ramai. Jangan salah paham pula. Ia tanah lapang artinya buang hajat ke tempat yang sepi, begitulah lebih kurang. Sebagian membacanya al-biraz, tetapi kata Imam Al-Khattabi al-biraz itu minal mubarazah, yaitu perang tanding. Tapi yang masyhur adalah al-baraz. Al-baraz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab an Urwata
an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha anna azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarrazna ila al manasi' wa huwa sa'idun afyah. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل للحجاب حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, telah haddatsana Yahya bin Bukair, telah menceritakan hadis ini kepada kami Yahya ibn Bukair, yaitu Yahya bin Ubaidillah ibn Bukair al-Misri, thiqatun. Qala haddatsana al-Laits, dia berkata telah menyampaikan hadis kepada kami al-Laits, yaitu al-Laits ibn Sa'ad al-Fahmi Abu Muhammad al-Misri, thiqatun imamun faqih. Dia itu adalah seorang faqih di Mesir yang orang mengatakan tidak kurang dari fikihnya Imam Malik rahimahullah, tetapi fikih beliau tidak dicatatkan dan tidak dikembangkan oleh murid-muridnya seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah alaihim ridwanullah wa rahmatuh. Qala haddatsani Uqail, dia berkata telah menyampaikan hadis ini kepadaku Uqail. Uqail ini sebenarnya sahabat sejawatnya Imam Al-Laits, jadi dia meriwayatkan dari teman seangkatannya, yaitu Uqail ibn Khalid ibn Aqil, Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili, thiqatun sabtun. Qala haddatsani au an ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab masyhur, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Hisham ibn Shihab az-Zuhri, adalah orang pertama yang melakukan pembukuan hadis secara besar-besaran secara resmi atas instruksi dari pemerintah di masa khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Dan tuan tahu bagaimana beratnya itu yang dia lakukan. Kalau dulu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu dapat kehormatan mengumpulkan Al-Quran, maka Ibnu Syihab Az-Zuhri mendapatkan kehormatan mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia punya keahlian untuk itu karena beliau adalah salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis pada masa itu. Jadi 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis, salah satunya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri di Madinah. Qala an Urwata, dari Urwah, yaitu Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, salah satu dari 10 ayahnya salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Urwah ini anaknya salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. 7 orang faqih di Madinah yang paling terkenal di masa tabi'in, salah satunya adalah Urwah ibn Zubair bin Awam al-Asadi. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiqah binti As-Siddiq
ahabbun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah satu pula dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna yakhrujna bil laili idza tabarrazna ilal manasi' wa huwa sa'idun afyah, yaitu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sering keluar di waktu malam untuk apabila mereka buang hajat. Jadi keluar di waktu malam untuk buang hajat. Ilal manasi', ditafsirkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, manasi' itu adalah as-sa'idul afyah, yaitu tanah lapang. Artinya tanah lapang yang tidak dihuni orang, yang berada di tempat yang terpencil di luar Madinah atau di luar batas kota Madinah. Mereka keluar di waktu malam supaya tidak terlihat, karena pada waktu itu tidak ada penerangan jalan, dan waktu itu juga di Madinah pada umumnya tidak ada toilet atau WC di rumah. Jadi mereka buang hajatnya ilal khala, atau ke tempat-tempat yang tersembunyi, tempat yang jauh. Nah, fakana Umar radhiyallahu taala anhu, maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengusulkan, uhjub nisa'aka, ya Rasulullah, tolong hijabi istri-istrimu. Artinya tidak pas menurut Umar radhiyallahu taala anhu, dia Nabi membiarkan istri-istrinya keluar buang hajat ke tanah lapang, karena ini menunjukkan wanita-wanita itu lebih baik adalah di rumah. Ini sebelum turun ayat hijab atau ayat waqarna fi buyutikunna. Naam. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Karena ini hanya semata usulan dari Umar. Umar ingin istri Nabi itu terlindungi. Jangan sampai istri Nabi itu dilihat oleh orang lain, padahal mereka itu adalah ummahatul mukminin, adalah orang-orang ibundanya orang-orang beriman. Tapi Umar ingin menjaga ibunda-ibunda tersebut daripada dilihat atau terlihat oleh orang lain. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa yang diusulkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, karena mungkin keadaan yang belum memungkinkan. Karena di rumah-rumah tidak ada tempat buang hajat, yang ada adalah di tanah lapang itu. Nah, fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu malam keluarlah Saudah bintu Zam'ah. Ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua setelah Khadijah wafat, dan beliau adalah wanita yang sudah tua, yang suaminya meninggal. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali isya'an. Saudah keluar di suatu malam setelah isya atau di waktu isya. Wa kanat imra'atan tawilah, dan dia adalah wanita yang berpostur tubuh tinggi, dikenali sejak di Mekah lagi, karena dia dari Mekah dulu. Panadaha Umar. Nah, Umar tahu itu adalah Saudah. Panadaha Umar, ala qad arafnaki ya Saudah. Ya Saudah, walaupun kamu berhijab, artinya tertutup
bercadar, tetapi tetap kami kenal. Harusnya kamu tidak keluar di waktu malam ini buang hajat. Dan riwayat lain dikatakan Saudah kembali mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia paham sebaiknya jangan keluar di waktu malam ini. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam kembali izinkan Saudah karena ada darurat atau hajat. Ada darurat atau hajat, dan waktu malam adalah waktu yang paling tertutup bagi mereka karena jalannya tidak jauh. Karena kalau tuan-tuan bayangkan sekarang itu Masjid Nabawi dengan pekarangannya, jadi dengan pekarangannya itu sudah kota Madinah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat pagar itu sudah masuk luar kota. Luar apa? Di dalam pekarangan dalam kota, di luar pekarangan ya luar kota. Sudah di luar kota Madinah. Paham tuh? Jangan nak seulang lagi. Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seluas pekarangan Masjid Nabawi sekarang. Pada kamu kalai lapa pago Masjid Nabawi apa kamu katang? Allah asal itu tinyu Madinah waktu itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pagau tu namanya luar tapi kota dia luar kota Madinah, luar kota. Jadilah dinas luar. Ya Pak tabayang dinas luar kota ke daerah lain tu masalahnya jauh bono ndak. Maksudnya itulah kota Madinah dulu zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Di luar itu namanya sudah keluar luar kota Madinah. Taib. Luar kota. Nah, jadi tidak jauh kan, tidak musafir kan. Kalau musafir hilang pula buang hajatnya lagi. Tidak, dia hanya keluar dari kota Madinah, yaitu di tempat yang luas di sekitar Baqi sekarang itu, ke Lawis dulu. Nah, dulu kan tidak kuburan semuanya itu. Dulu tidak semuanya kuburan. Jadi situlah mereka buang hajat dulu. Jadi apa dari babul apa namanya? Dari bab pintu apa? Pintu Raudhah itu. Bapa lah mau jalan ke Baqi. Jalan kaki, bapa lah mau jalan ke Baqi. Le 5 minit. Le 5 minit. Sampai dah. Kini dia lah tua pula. Waktu muda potong. Yes, kalau jalan sekitar 5 menit itulah sampai di luar ini. Jadi jauh enggak? Enggak jauh. Artinya kalau ada bahaya pun mereka berteriak terdengar oleh orang Madinah. Contoh kalau kampung nah, kalau pola. Ya, dulu kan ada istilah kok kampung, tu kalau di kampung. Enggak tekanang lah. Oh, tu ni kan yang dulu. Nah, pikadai wanya. Baik. Kata obek pikadai artinya di atas sudah di luar kampung. Nah. Iko alun lahir lah, alun abe dia dulu. ala 20mu. Alun lah tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka pergi ke tanah lapang itu untuk buang hajat karena rumah-rumah pada waktu belum seperti sekarang. Kalau kini cik WC lah sekadang rumah dahulu tu masalahnya. Ya, si WC kini sekadang rumah tadi kami sambil jalan di jalan kampung tadi tu nampak rumah-rumah setu ndak saya naik godang kini lah tekenyong je lah. Setu rumah tu paling godang di kampung tu. Aku tempat ini, aku rumah yang paling godang dulu kampung ni. Kini lah tekenyong je lah sebab rumah lah tambah godang. Nya WC tambah banyak dan tambah godang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Saudah dikenali oleh Umar dari postur tubuhnya tadi walaupun dia sudah berhijab. Artinya ayat hijab itu sebenarnya sudah turun, tapi ayat yang memerintahkan istri-istri Nabi SAW untuk tetap di rumah itu yang belum turun. Nah, ala qad arafnaki ya Saudah, ya Saudah kami kenal kamu, hirsan ala ayyunzal al-hijab, karena Umar ingin segera Allah turunkan ayat tentang hijab yang membatasi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa anzalallahu ayat al-hijab, lalu Allah turunkan ayat hijab, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi
Jangan kalian masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, illa ayyuzana lakum ghairu musta'nisina li hadis. Nah, sampai akhir ayat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sesuai dengan bab bahwa pada asalnya wanita dulu buang hajat di tanah lapang, di tempat, dan biasanya mereka keluarnya di waktu malam, dan ini dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Artinya andainya wanita-wanita kita misalnya pergi buang hajat di luar rumah di tempat yang aman, tidak terlihat oleh orang lain, maka itu dibolehkan. Tapi pada hari ini alhamdulillah boleh dikatakan hampir tidak ada lagi di tempat-tempat kita ini sekarang. Tapi daerah-daerah terpencil masih banyak wanita-wanita yang mandi di sungai, yang buang hajat di sungai. Kalau dulu kan kita banyak di sungai ya. Yang lucu topian Muhammad dapan diulak topian apa-apa kadangnya. Kadang aki lagi le topian. Ya, dekat aki. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka turun, lalu Allah turunkan ayat hijab, yaitu tentang larangan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam atau berhijabnya para istri Nabi daripada kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perkataan Umar, uhjub nisa'aka, yaitu lindungi atau hijabi istri-istrimu ya Rasulullah, maknanya bukan hijab memakai cadar, tidak lagi, karena sudah ada perintah itu. Yang ada adalah istri Nabi itu supaya jangan sampai keluar lagi untuk buang hajat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya maksud daripada Umar itu adalah bukan hijab itu yang melindungi pakaiannya, tidak, mereka sudah diperintahkan itu, tapi maksud Umar itu adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam jangan lagi terlihat atau bersama dengan laki-laki atau sahabat yang lain. Di riwayat lain disebutkan bahwasanya Aisyah kan istri Nabi kan masih muda, masih anak-anak kan, iya. Berapa umurnya? Berapa umurnya? Ketika menikah umur 6 tahun. Setelah itu Nabi hijrah 3 tahun setelah itu sampai di Madinah umur 9 tahun baru serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat umurnya berapa? 18 tahun. 18 tahun umurnya ketika Nabi wafat. Nah, di awal-awal sebelum turun ayat hijab, dulu Aisyah ikut makan bersama Nabi, di situ ada sahabat. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa suatu kali dek sama-sama makan, ya kan dulu kan makan sepinggan. Kan senampannya. Terpegang dek sahabat tangan Aisyah. Terpegang tangan bini, tak cemburu? Walaupun kawan. Lalu Allah turunkan ayat hijab. Jadi sebab turun hijab di antaranya adalah Umar radhiyallahu taala mengusulkan ke Nabi SAW. Di antara adalah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar tadi, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam merasa tidak enak karena tangan istrinya terpegang tanpa sengaja oleh yang lain, karena sama-sama ngambil makanan. Kan ada kan sekali-sekali kan, misalnya situ gelopong sikon dionde samunyi kau goreng pisang, kau goreng ubi, tinggi situ cik gelopong dulu nan solaitan nak niojo awak nak pas sama-sama mawai. Terjadilah hal seperti itu, dan walaupun tidak sengaja, itu bagi orang yang punya gairah cemburu akan merasa kurang baik. Maka akhirnya Allah turunkan ayat hijab. Riwayat lain mengatakan, sahabat bila berada 3 orang sahabat waktu itu bertamu ke rumah Nabi ketika pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsh. Ketika nikah dengan Zainab binti Jahsh kan mereka diundang ya untuk walimah. Nah, ada mereka karena ya biasalah kita kalau sudah mulai berbincang bersembang lupa waktu.
Padahal Nabi pengantin, Nabi baru pengantin baru ingin tamu cepat pulang atau lama-lama di rumah. Makanya bikin acara-acara sampai malam di rumah tuh kurang pas untuk pengantin baru, apalagi dengan acara maksiat, musik sampai 2 hari 2 malam sebagainya, tambahnya maksiat dan juga mengganggu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ada beberapa orang, 3 orang sahabat waktu itu mereka berbincang-bincang di rumah Nabi SAW, dan Nabi segan untuk nyuruh mereka pergi. Walaupun awak Nabi tapi nyuruh uang paitang rumah awak lelama. Makanya pandai-pandai lah membaca kode. Kalau lah kodok no tau gak tuan rumah balik-balik ke belakang tahu kan, lawa kodok berartinya sedang banyak urusan. Kalau lah banyak urusan canda janganlah mojok rumah ni. Kadang lah tengok lah kunci motor dah dibuat duit dia apa kan. Apa namanya lah dibuka di duit motor ni berartinya nak pay. Faham je lah roh ya. Jalannya, jadi harus pandai membaca sinyal-sinyal itu. Nah, para sahabat waktu itu karena asyik berbincang, akhirnya mereka tidak sadar Nabi baru saja menikah. Lama-lama mereka lalu turun ayat ghairu musta'nisi ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai perkataan beliau perkataan Allah ghairu musta'nisina li hadis. Karena fa inna dzalika kana yu'zi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena itu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yastahyi minkum, sehingga disuruh enggak enak dibiar lebih enggak enak. Jadi suruh pulang enggak lama dah. Dilape tetap rumah lebih enggak lama. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita juga dalam keadaan bertamu juga harus sensitif dalam masalah ini, karena tidak ada masanya memang tuan rumah siap untuk berlama-lama, dan ada masanya tuan rumah kadang-kadang tidak siap untuk berlama-lama. Terus terang, saya pernah kena seperti itu. Anak-anak mahasiswa ingin minta sesuatu kan, saya bilang mohon maaf, dari awal dia bilang saya sudah bawa kertas ujian, kami sedang ujian 15 menit lagi. Jadi sebab itu saya bawa masuk sebentar untuk memuliakan tamu. Mau tanya cik ustaz, saya susah akhirnya sampai 20 menit alun jual. Syaro nak ujian. Padahal dari awal sudah diingatkan, karena menghormati mereka datang dari tempat jauh, kalau tidak salah entah dari Siak atau dari mana kan jauh kan. Ayolah duduk sebentar ya, kali ada ujian sebentar lagi 4 jam. Tu entah dengar entah tidak, awaklah sogal lo nyuanya nyampai. Nyala bahasa dia ngayun tuh. Mbak lambe abin ayu deh kan. Akhirnya terkarantina saya di rumah. Akhirnya terpaksa telepon kosmanya, kita undur jam setengah apa dulu ya. Ditelepon depan orang itu paham juga. Ditelepon, mohon maaf ya saya sedang ada tamu, kita undur ujian setengah jam lagi, ini udah terlambat. Ndak je paham kawan. Allah musta'an. Ndak je paham. Maklumlah, je paji. Je paji. Nah, jadi kadang-kadang hal ini luput dari pengamatan sebagian tamu. Makanya ada kitab namanya Dhammus Suqala. Ada Dhammus Suqala, orang-orang yang bila datang memberatkan. Kalau datang memberatkan. Allah musta'an. Mungkin termasuk dan kira-kira. Termasuk kira-kira memberatkan. Sudah ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis kedua dalam bab ini. Qala haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Qala Hisham ya'ni al-baraz, ya'ni al-baraz. Kaum muslimin dan muslimat, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Zakaria, telah menyampaikan hadis kepada kami Zakaria, itu Zakaria ibn Yahya ibn Abi Zaidah Al-Kufi. Qala haddatsana Abu Usama, itu Hammad ibn Usama, naam, an Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam,
Al-Asadi an abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, sudah sebutkan tadi, ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, qad uzina an takhrujna fi hajatikunna, sungguhnya sudah diizinkan bagi kalian wahai para istri, para wanita, keluar untuk mengqadha hajat kalian. Jadi sudah diizinkan, yakni al-baraz, yaitu pergi qadha hajat, pergi mengqadha hajat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi disebutkan bahwasanya Saudah tadi bintu Zam'ah ketika ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika keluar di waktu malam itu, maka dia kembali ke Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan apa yang dikatakan Umar. Karena Umar itu subhanallah, ya, kalau didengar suaranya oleh kaum wanita, kan ada suatu hari Nabi di sekelilingnya bersama beliau ada para istrinya dan ada sebagian sahabi, ya. Masuk ketika itu datang Abu Bakar, mereka biasa saja. Ketika dengar suara Umar, mereka pada bersembunyi, karena takut kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, waktu itu Saudah balik dia karena takut teguran dari Umar tadi, dia akhirnya balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan apa yang kata Umar. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam, dan waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam sedang apa? Sedang makan malam. Lalu Nabi katakan keluarnya Isya tadi, ya, di waktu Isya, dan Nabi waktu itu sedang makan malam. Kana yata'asya, lalu diwahyukan kepadanya bahwa innahu qad uzina lakunna an takhrujna li hajatikunna, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk keluar untuk qadha hajat. Berarti izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa wanita boleh melakukan sesuatu yang berkaitan dengan maslahat mereka, mereka keluar untuk mencari untuk melakukan atau mengqadha hajat yang dibutuhkan, atau untuk sesuatu yang tidak terlarang menurut syariat. Dan kemudian bahwasanya dalam hadis ini juga terdapat seseorang bila ada masalah, kita bawahan kembali kepada yang di atas tadi. Saudah dimasalahkan oleh Umar karena keluar, ya tak? Lalu Saudah kembali ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keputusan ada yang di atas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kalian sudah diizinkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga terdapat kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena banyak sekali usulan-usulan Umar disetujui atau turun wahyu yang menyetujuinya. Di antaranya adalah masalah hijab ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengusulkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan wahyu yang mengesahkan apa yang diusulkan oleh Umar. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, kana fil umami as-sabiqa mulhamun, di umat-umat dulu ada orang-orang yang diberikan ilham. Law kana fi hadhil ummati mulhamun fa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dulu di zaman umat-umat dulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilham, yaitu sesuatu yang disampaikan Allah kepada seseorang untuk menepati kebenaran. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
sering diberikan ini oleh Allah SWT, menepati kebenaran. Maka salah satunya adalah masalah hijab ini. Ini adalah kemuliaan bagi Umar radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, bahwa laki-laki ketika dibutuhkan boleh memberikan pelajaran kepada kaum wanita. Bahkan anak boleh memberikan pengajaran kepada ibunya. Ya, kalau ibunya tidak paham agama lalu anak menyampaikan, maka dibolehkan. Jangan ibu nak bilang tak tentu dan mak wang odelong ajunya, tidak, bukan. Ini bukan ngajar, tapi adalah memberitahukan sesuatu yang luput ilmunya dari yang lebih tinggi. Karena Saudah itu kan ibunya Umar. Ibu karena istri Nabi itu adalah ibundanya kaum beriman, disebutlah Ummul Mukminin Saudah, Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Khadijah, ibunya orang-orang beriman. Dan bukti dia ibu adalah mereka tak boleh dinikahi setelah Nabi wafat. Jadi istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh satu pun umat, kalangan sahabat tidak boleh, karena mereka adalah ummahatu al-mu'minin, ibunya kaum yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian di dalamnya terdapat bahwa Nabi SAW selalu memberi solusi dengan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya masalah-masalah syariat, selalu Nabi memberikan jawaban dengan ini. Karena Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Buktinya ketika Nabi SAW diuji oleh Allah SWT, istrinya tertuduh melakukan perbuatan yang tidak terpuji, lalu Nabi terpaksa menunggu berita yang sesungguhnya dari yang maha mengetahui. Kalau andainya Nabi tahu yang gaib, kan dia tinggal putuskan, lah gak ada, tidak benar. Cuman masalahnya inilah hikmah ilahiyah. Kalau seandainya Nabi diberikan ilmu gaib seperti itu, lalu dia putuskan, memangnya dia membela-bela istrinya gitu ya, padahal kebenaran. Tapi ketika turun wahyu dari Al-Quranul Karim, dan itu pun masih banyak juga yang tidak mau beriman kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi tidak menyuruh mereka berhijab sampai Allah sendiri yang turunkan ayat tentang hijab. Demikian pula tentang urusan keluar rumah untuk satu kebutuhan dan hajat, maka Allah menurunkan kepada Nabi SAW izin secara langsung. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, barangkali masuk kepada bab yang setelahnya, bab yang ke-14, qala babut tabarruzi fil buyut. Masuk waktu? Taib, kita azan dulu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babut tabarruzi fil buyut. Bab tentang bolehnya buang hajat di dalam rumah. Yang salah paham dalam rumah maksudnya yaitu toilet yang ada dalam rumah. Nah, toilet yaitu. Qala hadatsana Ibrahim bin al-Munzir qala hadatsana Anas ibn Iyad an Ubaidillah an Muhammad ibn Yahya bin Habban an Wasi' ibn Habban an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'di hajatin fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbil asy-Syam. Telah menyampaikan hadis ini kepada kami Ibrahim bin Munzir, itu Ibrahim bin Munzir Al-Hizami thiqatun qala hadatsana Anas ibn Iyad Al-Kufi thiqatun an Ubaidillah, itu Ubaidullah ibn Umar Al-Umari Al-Madani thiqatun an Muhammad ibn Yahya bin Habban, dari Muhammad ibn Yahya bin Habban Al-Madani thiqah an Wasi' bin Habban Al-Madani Abdullah bin Umar, dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu maqala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'di hajati. Saya naik ke atas rumahnya Hafsah. Hafsah itu adalah istri Nabi dan Hafsah adalah saudari Abdullah ibn Umar, karena Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala. Saya naik ke atas rumah Hafsah li ba'di hajati, karena ada sebagian yang saya butuhkan, mungkin tak perbaiki atap atau gimana. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, lalu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada hajat, buang hajat mustadbiral qiblah, membelakangi kiblat, mustaqbil asy-Syam, menghadap ke Syam, artinya Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis di Syam. Nah, dalam riwayat lain Baitul Maqdis, ya dengan bil makna disebut Baitul Maqdis di Syam, disebut Syam maksudnya adalah Baitul Maqdis, karena lazimnya kalau menghadap ke Baitullah artinya ke Ka'bah, otomatis orang Madinah membelakangi Baitul Maqdis. Kalau dia menghadap Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, hadis ini sudah dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa masalah menghadap atau membelakangi kiblat boleh bila di dalam bangunan, ada di dalam tempat yang khusus yang ada dindingnya. Yang tidak boleh berarti di lapangan atau di tanah luas atau tanah lapang. Tapi kalau seandainya di dalam ruangan maka dibolehkan. Tetapi yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati, tetap kita membangun, kalau kita bangun WC dalam rumah, maka bangunlah tidak menghadap atau tidak membelakangi kiblat. Apalagi di negeri kita lebih mudah, karena kiblat kita ke arah barat, berarti tinggal menghadap ke timur, kemana, ke utara atau ke selatan, atau miring-miring, tak ada masalah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini sudah jelas. Wa'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya membelakangi kiblat yaitu Ka'bah dan menghadap ke Baitul atau ke Syam atau Baitul Maqdis. Nah, pendapat jumhur mengumpulkan semua hadis yang melarang menghadap, yang melarang membelakangi, dan perbuatan Nabi ketika buang hajat ini. Maka hadis larangan itu berlaku pada di luar ruangan, dan hadis yang membolehkan berlaku yang ada di dalam ruangan atau bangunan. Wallahu taala alam. Dengan ini maka semua hadis dipakai dan tidak ada satupun yang tidak ayat yang tinggalkan. Kemudian beliau berkata, hadatsana Yaqub ibn Ibrahim, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Yaqub ibn Ibrahim, yaitu Yaqub bin Ibrahim Ad-Dawraqi. Taqatun qala hadatsana Yazid ibn Harun, telah menyampaikan hadis kepada kami Yazid ibn Harun Al-Hammal, thiqatun imam, kana syadidan ala ahli bidah. Qala akhbarana Yahya, telah memberitakan kepada kami Yahya, itu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari,
yaitu gurunya Imam Malik rahimahullah taala, an Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Muhammad bin Yahya bin Habban al-Madani, anna ammahu, bahwa pamannya Wasi' bin Habban, akhbarahu, memberitahukan, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma akhbarahu, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memberitahukan, qala laqad zahartu, tahu tadi irtaqaitu, zahara wartaqa maknanya sama, naik ke atas. Naam. Zahartu zata yaumin, suatu hari, ala zahri baitina, di atas rumah kami. Ya, rumah adiknya rumah dia. Kita bilang rumah kami berarti rumah adik kita kan disebut rumah kami kan? Naam. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan, lalu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil duduk, berarti jongkok, sambil jongkok. Naam. Ala labinataini, di atas dua batu bata, ya, mustaqbila Baitul Maqdis, sambil menghadap ke Baitul Maqdis. Lewat di atas apa tadi? Syam. Yang sini Baitul Maqdis. Ini riwayat bil makna. Karena Syam adalah tempatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis terletak di Syam. Jadi disebut menghadap ke Syam dengan menghadap ke Baitul Maqdis bagi ahli Madinah itu sama dengan membelakangi kiblat Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dengan demikian maka hadis ini sudah maklum dan sudah kita pahami pada pelajaran sebelumnya, bahwa buang hajat dilarang menghadap atau membelakangi kiblat atau Baitul Maqdis di dalam tempat atau di tempat yang terbuka. Adapun di tempat yang tertutup dalam bangunan atau dalam WC maka tidak dilarang, wallahu taala alam. Walaupun yang lebih ahwat seperti yang dilakukan, yang lebih hati-hati seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, tetap miring dan tidak mau menghadap ke Ka'bah walaupun dalam WC-WC yang dibangun. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Nah, tuh. Apa tuh? Masbuk. Imam lah dulu. La ruku'. Ya, takbiratul ihram tuh. Takbiratul ihram itu rukun. Tanpa takbiratul ihram tidak sah salat. Sedangkan takbirul intiqal itu wajib. Contohnya? Ya. Nah. 2 kali. Lah, kalau tidak sampai 2 kali, sekali cukup. Tapi niatnya takbiratul ihram, bukan takbir intiqal. Sebab takbir intiqal dia tidak rukun, dia kalau tidak sampai 2 kali, sekali lah. Pokok takbir. Ya sampai tidak takbir lah. Nah, makanya kalau tidak takbir, makanya kepada imam secara khusus kalau memang merasa ada orang yang masuk dan masih mungkin dinanti, beri kesempatan. Karena ini Nabi SAW berikan kesempatan itu. Ini Nabi sedang rukuk, lalu terdengar suara sendal orang di luar. Lalu beliau memanjangkan rukuknya sedikit. Nah, makmum yang lain jangan marah pula. Nah, ya, untuk kesempatan bagi yang terlambat. Tetapi kalau masjidnya seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tidak bisa tunggu itu kawan. Iya, tidak mungkin. Ini masjid-masjid kita, masih bisa nih. Iya. Kalau ada yang terdengar sedang buka pintu misalnya, ya paling 5 detik paling banyak. 5 detik, beri dia kesempatan untuk mendapatkan ruku. Ini kadang sebagian imam tidak tampang lah dia, asal kawan pintu bunyi dia langsung sami Allahu liman, beda sedangnya pelambeknya. Nah, jadi imam diberikan ini suayat atau dibolehkan untuk memanjangkan sedikit. Itu ya. Jadi takbiratul ihram tuh karena dia rukun salat. Nah.
Hah? Itu HP mah. Hah? Oh, tentang Al-Quran. Awak hadis kini mah. Baik, silakan tuh. Ilal qaumul kafirun. Nah, itu. Apa tuh? Maksudnya? Maksudnya ini kan pesan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ya, kepada anak-anaknya ketika mereka sudah kan Nabi Yusuf kan dibuang oleh saudaranya. Sekarang datang musim sulit yang 7 tahun itu. Mereka datang ke kota minta bantuan. Tiba-tiba adiknya pun tertahan pula. Karena siasat Nabi Yusuf alaihissalam untuk menahan adiknya ini. Sengaja dimasukkan pialanya ke dalam karung adik yang paling kecil yang seayah dan seibunya, Bunyamin. Nah, waktu itu Nabi Ya'qub alaihissalam, saya sudah merasakan atau pergilah kalian cari di mana keberadaan Yusuf dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan kepada anak-anaknya, sepertinya Yusuf masih hidup. Jangan berputus asa, silakan dicari. Akhirnya mereka kembali ke kota dan mengatakan bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya. Setelah mereka, anta Yusuf, kamu sebenarnya Yusuf ya? Dia bilang, ana Yusuf, saya sebenarnya Yusuf. Wahada akhi, dan ini Bunyamin adalah saudara saya. Nah tuh, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, cari di mana keberadaan Yusuf dan saudaranya tadi. Karena anaknya kan dianggap kan pencuri. Kan dalam pandangan saudara-saudaranya tadi, anak ini kan mencuri nih, ditahan. Ya, jangan-jangan dia sudah masuk penjara pula, kan itu. Pencuri tentu dihukum. Nah, sekarang kalian cari Yusuf dan dicari saudara di mana mereka sekarang berada. Karena Nabi Ya'qub dapat wahyu dari Allah SWT bahwa anaknya masih hidup. Anaknya masih hidup. Nah, wallahu ta'ala. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. La yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena tak boleh berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir aja. Orang muslim, orang beriman tak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT. Wa iyyakum jazallahu khairan. Baik, barangkali sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.